Halo teman-teman cerdas, kenalan yuk sama Geo dan Kiki. Hari ini kita akan menjelajahi dunia sains yang super seru bersama mereka. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa sepeda yang sedang melaju bisa berhenti saat direm? Atau kenapa kita bisa berjalan tanpa tergelincir? Jawabannya adalah karena ada gaya gesek. Ayo kita cari tahu lebih dalam. Lihat deh, Geo sedang mendorong sebuah kotak. Perhatikan, ada panah yang muncul berlawanan dengan arah dorongan Geo. Nah, itulah yang disebut gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang melawan arah gerak benda. Jadi, kalau benda bergerak ke kanan, gaya geseknya akan bekerja ke arah kiri. Sebaliknya, kalau benda bergerak ke kiri, gaya geseknya ke kanan. Gaya inilah yang membuat benda yang bergerak jadi melambat dan akhirnya berhenti. Keren, kan? Sekarang coba perhatikan eksperimen Kiki. Ia mendorong balok yang sama di atas dua permukaan yang berbeda. Pertama di atas permukaan kaca yang licin, lalu di atas jalan aspal yang kasar. Lihat, panah gaya geseknya berbeda ukuran. Di permukaan kaca yang halus, gaya geseknya kecil, jadi balok meluncur dengan mudah. Tapi di aspal yang kasar, gaya geseknya jadi besar, membuat balok lebih sulit bergerak. Jadi semakin kasar permukaannya, semakin besar gaya geseknya. Tunggu dulu, ada lagi yang bisa memengaruhi gaya gesek loh. Geo mencoba mendorong dua kotak yang sama besar. Kotak pertama kosong, dan kotak kedua diisi penuh dengan buku-buku berat. Wah, ternyata Geo butuh tenaga lebih besar untuk mendorong kotak yang penuh buku. Kenapa ya? Karena semakin berat suatu benda, semakin besar pula gaya gesek yang dihasilkannya. Jadi, berat benda juga memengaruhi besar kecilnya gaya gesek. Sekarang muncul pertanyaan menarik. Apakah luas permukaan benda yang bersentuhan juga memengaruhi gaya gesek? Misalnya, kita dorong kotak ini dalam posisi tidur. Lalu, kita dorong lagi dalam posisi berdiri. Apakah gaya geseknya akan berbeda? Jawabannya adalah tidak. Selama berat bendanya sama dan permukaannya juga sama, besar gaya geseknya akan tetap sama, tidak peduli bagaimana posisi bendanya. Ini salah satu fakta sains yang sering bikin keliru. Loh, kalian tahu nggak? Kalau tanpa gaya gesek, hidup kita bisa jadi kacau balau. Bayangkan kita berjalan di lantai yang super licin tanpa ada gesekan sama sekali. Wah, bisa-bisa kita tergelincir terus. Gaya gesek antara sol sepatu kita dan lantai lah yang membuat kita bisa berjalan dengan stabil. Sama seperti ban mobil yang bisa mencengkeram jalanan atau tangan kita yang bisa memegang pensil untuk menulis. Semua itu berkat adanya gaya gesek. Berguna banget. Ya, tapi gaya gesek juga bisa merugikan. Gesekan yang terjadi terus-menerus bisa membuat benda jadi aus atau rusak. Contohnya sol sepatu kita yang lama-lama jadi tipis. Gesekan pada mesin juga bisa membuatnya cepat panas dan boros energi. Untuk mengatasinya, manusia menciptakan berbagai solusi cerdas. Misalnya, kita menggunakan pelumas atau oli pada mesin untuk mengurangi gesekan. Atau penemuan hebat seperti roda yang sangat efektif mengurangi gesekan sehingga benda berat bisa dipindahkan dengan lebih mudah. Oke, teman-teman cerdas, waktunya merangkum. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang gaya gesek. Pertama, gaya gesek selalu melawan arah gerak. Kedua, gaya gesek dipengaruhi oleh kekasaran permukaan dan berat benda. Ketiga, gaya gesek tidak dipengaruhi oleh luas permukaan. Dan yang terakhir, gaya gesek bisa bermanfaat sekaligus merugikan. Sekarang, siap untuk kuis singkat? Benda manakah yang menghasilkan gaya gesek paling besar?
mendorong kulkas, di atas karpet, atau di atas lantai keramik? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah belajar bersama Geo dan Kiki hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan petualangan sains seru lainnya. Sampai